Akan belajar tentang materi yang bakalan menjadi realitas kehidupan kita, yaitu bagaimana kita mengurus jenazah. Ini nanti bahasan materi kita tentang bagaimana kita nanti, yaitu tentang fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah tentang kremasi atau cara mengurus jenazah. Oke, kalau gitu silakan ketua kelas disiapkan lagi. Jadi yang kelas 7 langsung menuju kelas ya. Seluruhnya siap. Jam 4. Silakan ketua kelasnya untuk sebentar Pak Guru akan menyiapkan materinya dulu ya. Jadi sebelum kita mulai, kita akan mempelajari dari pengertiannya dulu. Pengertian sampai nanti apa itu jenazah, kemudian nanti kita praktek. Jadi kita lakukan. Lalu coba buka dulu ya. Lain yang banyak terjadi sekarang, satu terutama di kota-kota besar adalah pengurusan jenazah kebanyakan tidak dilakukan oleh keluarga dekat. Keluarga tinggal mereka terima besi karena sudah membayar uang untuk perawatannya, bahkan sampai mendoakannya juga minta orang lain. Nah, sedangkan pengurusan jenazah adalah menjadi kewajiban keluarga terdekat, terutama anak-anaknya. Nah, kita misalkan punya orang tua atau punya nenek meninggal, nah itu kewajiban kita sebagai anaknya untuk pengurusan jenazah. Nah, pengurusan jenazah itu ada berapa? Kewajiban kita terhadap si mayit itu ada berapa? Kan kemarin sudah disampaikan. Ayo diingat. Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua dan sholat. Yang ketiga mengkafan. Yang keempat mengubur. Ya, jadi ada 4 kewajiban si mayit ya terhadap kita yang masih hidup. Maksudnya yang hidup itu anaknya terutama,
itu wajib melakukan 4 hal ini. Jadi yang pertama adalah memandikan, misalnya bapak kita meninggal atau ibu kita meninggal atau nenek kita meninggal seperti kemarin yang terjadi kan, dimandikan dulu, dibersihkan. Itu tujuannya apa? Adalah supaya jenazah itu supaya suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Karena ketika dia sudah meninggal, ya, itu sama dia akan menghadap rohnya, menghadap Tuhannya. Nah itu makanya harus disucikan. Nah banyak fenomena yang terjadi di masyarakat yang perlu kita luruskan. Misalkan ini, dia dari proses penguburan, pemandikan, sholatnya dan apa itu banyak orang. Nah kan ini sangat riskan. Nah makanya kita sebagai generasi penerus untuk pengurusan jenazah. Kenapa? Karena kita semuanya yang masih hidup di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya maut. Baru lahir juga ada yang tidak, ya. Ada yang baru umur masih anak-anak juga beda. Jadi misalnya kemarin kita wajib bisa harus belajar berenang karena daratan dengan lautan itu luas banget, luas lautan. Makanya kita harus bisa. Kita lakukan fenomena seperti ini supaya kita dalam kremasi kewajiban terhadap mayat itu terpenuhi ya dengan sempurna, tentu dengan secara syariatis. Nah sampai di sini ada yang mau tanya, silakan. Ya silakan. Oh ya, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memandikan jenazah dengan baik dan benar gitu ya. Baik, pertanyaannya yang pertama tentu harus kita siapkan peralatannya dulu, perlengkapannya dulu. Perlengkapan untuk mandi itu apa saja? Yang pertama harus kita siapkan air dan penampungnya. Airnya kalau kita di sini pakai apa? Pakai drum. Kemudian supaya mandinya bersih harus pakai apa? Pakai sabun. Untuk kremasi rambut pakai apa? Pakai sampo. Dan itu disiramnya minimal itu 5 kali ya. Disiram itu badannya. Kemudian selanjutnya digosok-gosok, diusap, apalagi kena bagian yang ini ya, bagian yang hitam seperti tempat-tempat keluarnya kotoran. Tempat-tempat keluarnya kotoran itu misalkan dari depan maupun belakang itu pokoknya semua lubang ya. Jadi lubang yang ada di dalam tubuh itu semuanya dibersihkan sampai bersih. Nah prosesnya bagaimana? Prosesnya dari awal itu pertama si mayat ini harus diniatkan mandi jenazah. Di situ niatnya adalah usolli sunatan, usolli gusla hadal mayyiti, kalau mayitati lillahi rabbil alamin. Kita yang niatkan kepada si mayit. Sama dengan wudhunya juga seperti itu. Nawaitu wudhu'an ila janazati misalkan. Gusla memandikan sampai bersih. Niat wudhunya seperti itu juga. Nah, kemudian kita wudhukan, kita usap semua dari muka, kemudian tangan, kemudian pokoknya berurutan gitu ya sampai tertib yang terakhir.
Nah setelah itu baru dimandikan sampai bersih sampai tuntas. Nah seperti itulah. Nah nanti supaya lebih detail kita nanti langsung praktek. Setuju? Nanti kira-kira siapa nih yang mau jadi praktek jadi mayat? Ini kayaknya si Anu nih, si Apin nih kayaknya. Mau dia. Ayo duduk yang duduk. Pura-pura saja. Ah, itu kamu ya? Itu jadi ini ya, cicak-cicaknya jadi mayatnya. Ya udah shoot. Nanti yang itu yang kalah maju. Apa? Dengan mana nih? Pokoknya benar 3 kali aja. Ya, kita praktek. Nanti kamu harus balik sini. Bagaimana cara kita mengurusi jenazah? Nah ini ibaratnya ini bapaknya Pak Guru nih misalkan ya. Ini anaknya sambil nangis gitu kan. Ini kan misalnya kita ada manusia kan pasti sedih. Jadi kita nangis nih. Tapi tidak boleh sampai teriak-teriak. Cukuplah meneteskan air mata sedih. Jadi yang namanya mungkin biasa kayak kita praktek mungkin biasa dimulai dari kita berpijak tangannya dulu. Ini kalau punya kotor juga dibersihkan ya. Boleh disiram. Kemudian kasih sabun supaya apa? Supaya bersih. Terus kalau kita mulainya dari muka, jadi kita basuhin mukanya ini airnya di sini misalkan kita ambil air dan lalu sampai bersih. Sebenarnya berapa kali? 5 kali. Kemudian habis buka kita basuh apa? Ya tangannya dari yang kita saya itu wajib itu sampai ke sikutnya. Saya dulu. Kemudian dari kanan hingga ke kiri. Ini kanan dulu tadi kanan baru ke kiri. Habis tangan kemudian mengusap sebagian rambut di sebelah. Ini dikasih air. Habis itu apa lagi? Supaya nggak ada apa telek kecek. Nah habis itu basuh kaki. Ya, yang terakhir adalah tertib. Itu artinya berurut. Ini sekarang kan udah wudhu kan? Kita mandikan. Nah, cara menyiram air yang benar itu tidak boleh digebyur ya, nggak boleh, harus pelan-pelan dari anggota badan yang sebelah kanan dari sini sampai ujung kaki, siram lagi sampai ujung kaki. Nah, sekarang baru kepalanya, siram, bawa lagi sampai ujung. Ada contoh nggak? Biar teman-teman rumah di airnya. Kan udah selesai. Udah selesai mandi. Biasanya kalau orang udah habis mandi diapain? Pakai baju. Bajunya jenazah itu adalah kain kafan. Kalau laki-laki berapa lapis? 2
3. Kalau perempuan 5. Paling banyak 5. Kalau laki-laki minimal itu boleh 300. Ini kita udah kampanye. Nah, sekarang mayatnya kita sholatkan. Kan udah mandi, udah bersih kan? Kita sholatkan. Nah, sekarang yang jadi imam siapa? Nanti ikuti Pak Guru ya. Jadi kita akan praktek. Kalau perempuan itu kita berbalik ya. Kalau perempuan di sini, kalau laki-laki di tengah-tengah sini. Guys, nah ada yang majiti. Arba akan di. Lillahi ta'ala. Allah. Rakaat takbir yang pertama setelah takbir apa yang dibaca? Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus takbir yang kedua. Habis takbir yang kedua nanti baca apa? Sholat. Bacaannya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, setelah takbir yang ketiga kita mendoakan si mayit. Atau doanya itu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mayatnya laki-laki maka dia pakai hamba. Kalau perempuan pakai Allahumma firlahu. Allahumma firlahu. Warhamhu. Warhamhu. Wa'afini. Wa'fu anhu. Wa'fu anhu. Ini yang pendek saja. Ada yang panjang. Kita apa yang pendek? Terus takbir panjang keempat. Allah. Baru setelah takbir yang keempat kita salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak-anakku sekalian, ayatnya bukan di sini. Karena jadi itulah cara kita adalah kita sudah melaksanakan praktek sholat jenazah. Dan karena pentingnya sholat jenazah itu, maka kalau kita tidak mengerjakan dalam satu kampung ini, dalam satu kampung tidak ada yang melaksanakan fardu kifayah, maka satu kampung itu akan berdosa. Ya, ini berarti namanya wajib atau fardu kifayah. Kalau lain kan sendiri, tapi kalau ini kifayah secara berjamaah. Makanya kalau satu kampung tidak ada yang mengerjakan, maka itu akan berdosa. Baik, saya kira cukup pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini nanti pasti akan berguna. Maka ini harus diingat dan diamalkan. Jadi kurang lebihnya waktu mohon maaf. Semoga kita semua tetap dilindungi Allah dan diberkati. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.